Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kami rindu untuk terus bisa berbagi bagi teman-teman yang di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan keseharian, di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mungkin banyak hal yang membuat kita letih, banyak hal yang membuat kita putus asa, banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang mungkin belum bisa diselesaikan, banyak hal yang juga masih penuh dengan tanda tanya. Dan hal-hal seperti ini adalah warna daripada perjalanan hidup setiap anak-anak manusia. Yang kita perlu pahami di tengah-tengah situasi seperti itu adalah kita perlu kebenaran firman Tuhan. Kita perlu yang namanya pegangan atau pijakan yang kokoh. Tentu hal tersebut seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang yang mendengarkan perkataan Tuhan adalah sama dengan orang yang mendirikan bangunan rumahnya di atas batu karang, di atas batu. Pada saat badai datang, bangunannya tidak roboh. Pada saat banyak hal tidak seperti yang diharapkan, bangunannya tidak roboh. Tetapi bangunan itu akan kokoh dan tahan terhadap segala goncangan, tahan terhadap segala badai. Itulah orang-orang yang membangun imannya, yang membangun kehidupannya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas perkataan Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk di dalam istirahat yang seperti menjadi rutinitas atau sebagai bagian daripada kehidupan, maka izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk berbagi lewat firman-firman yang juga menjadi doa saya, kiranya firman ini bisa menguatkan, memberkati kehidupan kita semua. Kalau kita baca di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, kita bisa lihat sama-sama di situ. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Ayat ini adalah merupakan kebenaran yang seharusnya ada di dalam setiap jejak pijakan kaki yang kita lewati. Di mana dikatakan di situ, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Apa maksudnya kebenaran firman Tuhan ini? Apakah manusia tidak boleh bangun pagi-pagi? Tentu boleh, dan itu merupakan hal yang perlu. Apakah manusia tidak boleh duduk sampai jauh malam? Boleh saja, jika memang itu diperlukan. Atau mungkin kita makan roti dari hasil susah payah yang kita kerjakan. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada kita lewat ayat ini, tentu bukan mengacu kepada yang tersurat, tetapi yang tersirat. Apa bahasa yang tersirat di situ? Karena kalau kita lihat di sini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ya. Artinya banyak orang berjuang dengan kekuatannya sendiri. Banyak orang bertindak dengan kekuatannya sendiri. Banyak orang berjalan dengan pengertiannya sendiri.
bahkan duduk-duduk menyelesaikan pekerjaan di malam hari, itu dengan pengertian dan kemampuan manusia itu sendiri. Nah, kalau kita melakukannya, atau mungkin di bagian yang ketiga di situ, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada kelompok yang seperti ini. Bisa makan roti kalau mereka kerja lembur. Artinya orang-orang yang menjalani kehidupan dengan berat. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak ada di wilayah itu. Tuhan mengingatkan kita karena Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita terjebak dengan kebodohan. Dia tidak ingin kita terjebak dengan kesia-siaan. Dia tidak ingin kita menderita karena kita tidak berpengetahuan. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat ayat ini. Sekali lagi Tuhan mau kita bahagia. Sekali lagi Tuhan ingin kehidupan kita benar-benar sebuah kehidupan yang istimewa. Sebuah kehidupan yang bisa menceritakan tentang kebesaran daripada Allah kita. Kebesaran daripada Tuhan kita. Kehebatan, kasih, kuasanya, kesetiaannya, cintanya. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan lewat ayat ini. Oleh sebab itu, jangan pernah berjuang dengan kemampuanmu sendiri. Jangan pernah bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Karena semuanya akan menjadi sia-sia. Engkau bangun pagi-pagi, itu tidak akan merubah hasilnya. Hasil yang Anda dapatkan hanya kekuatan manusia. Tetapi perhatikan baik-baik, kalau engkau berjuang bersama dengan Tuhan, engkau berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan, engkau bangun pagi-pagi bersama dengan Tuhan, hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Karena ada kekuatan Tuhan di situ. Ada kemampuan Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan di situ. Ada kasih Tuhan di situ. Jadi, ini yang menjadi penentuan daripada keberhasilan seseorang. Banyak manusia yang merindukan supaya mereka diberkati. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah. Berkat itu memang merupakan sesuatu yang terindah di dalam hidup manusia. Artinya manusia menjadi berbahagia jikalau dia diberkati. Firman Tuhan mencatat bahwa berkat Tuhan itu memang akan selalu menyertai orang percaya. Berkat Tuhan itu adalah merupakan bagian daripada kehidupan orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Luar biasa kan? Bukankah ini yang kita harapkan? Bukankah ini yang kita rindukan? Bukankah ini yang kita inginkan? Kita tanpa berlelah-lelah. Karena mujizat ada. Kita tanpa perlu memasak. Ada berkat Tuhan. Ya, artinya kapasitas Tuhan yang sedang dibicarakan di sini. Kekuatan Tuhan yang sedang kita bicarakan di sini. Kemampuan Tuhan yang sedang kita bicarakan di sini. Bukan pekerjaan manusia. Kapasitas Tuhan. Pada waktu bangsa Israel tidak punya makanan, mereka ribuan, bahkan puluhan ribu. Yang laki-laki saja 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka tidak punya makanan. Kalau kapasitas manusia berapa lama baru mereka bisa mencukupi dengan puluhan ribu itu?
Terus biayanya berapa besar? Waktunya berapa panjang? Tenaganya berapa besar yang harus mereka keluarkan? Sementara mereka tidak punya makanan. Mereka tidak punya uang. Mereka mungkin juga waktunya sangat terbatas karena sudah 3 hari mereka mengikut Tuhan pada waktu itu. Dan mereka tidak punya makanan sama sekali. Nah, disinilah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang selalu diberkati. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan adalah orang yang selalu diberkati. Makanya kalau kita kembali di dalam Mazmur 127 tadi, ayat yang kedua, di situ apa dikatakan? Perhatikan baik-baik apa firman Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Kekuatan-kekuatan manusia. Tapi kalau Anda bangun bersama dengan Tuhan, wah luar biasa. Terus? Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Duduk-duduk sampai jauh malam. Apa yang bisa kita capai sampai jauh-jauh malam? Kita sudah penat, kita sudah letih karena dari pagi sampai sore, sampai malam, duduk sampai jauh malam lagi. Apa yang kita bisa dapatkan? Kekuatan kita terbatas, fisik kita terbatas, pikiran kita terbatas, ingatan kita pun menjadi terbatas, kesehatan kita pun menjadi terbatas. Semua menjadi terbatas, bahkan duduk-duduk sampai tengah malam pun Anda bekerja, itu akan menjadi sia-sia kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan. Sementara firman Tuhan, terus. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya, sekalipun Anda kerja, maaf bicara nih, seperti kayak kuli bangunan. Kalau itu hanya kekuatanmu sendiri, maka Anda adalah orang yang sia-sia. Tetapi apa bagian terakhir kata firman Tuhan? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, pada waktu, kenapa dikatakan pada waktu tidur? Justru pada Tuhan ingin kita tenang. Ya, Tuhan ingin kita rest. Tuhan ingin kita bahagia. Sudah tenang, sudah rest, sudah bahagia, sudah istirahat. Tidak melakukan apapun, tidak bekerja, tidak peras keringat, atau dan lain-lain. Ini sekali lagi, saya tidak katakan kalau Anda bekerja salah, tidak. Yang saya ingin katakan, jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Pada saat Anda istirahat pun, pada saat Anda rest, Anda tidak berbuat apapun. Tapi kalau Anda dikasihi Tuhan, kalau Anda selalu bersama dengan Tuhan, Anda terus menyatakan cintamu kepada Tuhan. Pada saat Anda tidur pun, di situ ada berkatnya. Pada saat Anda tidur pun, di situ kuasanya mengalir. Pagi-pagi Anda akan lihat berkat Tuhan. Malam-malam pun Anda saat tidur, Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan sudah menyiapkannya buat setiap orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, mari berjalan sesuai dengan konsep kebenaran supaya Anda tidak kelelahan, supaya pada saat badai datang Anda tidak hancur, Anda tidak jatuh, Anda tidak terkulai, dan Anda tidak binasa. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, kapasitas Tuhanlah yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga pada saat Anda istirahat, pada saat Anda menikmati kebahagiaan hidup, istirahat rest itu sangat menikmati. Segala sesuatu direstorasi, segala sesuatu sedang terjadi pemulihan pada saat orang tidur. Pada saat seperti itu pun, Anda menjadi orang yang berbahagia karena berkatnya berlimpah-limpah, berlimpah-limpah karena Dia memberikannya pada saat kita tidur. Jangan berputus asa teman-teman. Apabila engkau mengasihi Tuhan, dan pada malam hari ini engkau berkata, Tuhan hadirlah di dalam hidupku, di dalam istirahatmu pun ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.